Rata-rata gaji bulanan di Indonesia berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni sekitar 3 juta rupiah. Namun, angka ini bisa bervariasi secara signifikan tergantung dari daerah, seperti contohnya di Jawa Tengah, di mana gaji rata-rata hanya mencapai 2 juta rupiah. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang ketidakmerataan ekonomi di negeri kita. Kondisi upah yang rendah tentunya memiliki dampak yang serius terhadap daya beli masyarakat. Terutama dalam konteks ini, kita melihat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya sirkulasi uang yang sehat. Daya beli yang menurun akan mengurangi konsumsi, yang menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian. Walaupun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, kenyataannya adalah bahwa upah pekerja tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini menjadi ironi yang menyedihkan, karena remunerasi yang tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh para pekerja di pasar kerja menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial. Lebih jauh lagi, banyak institusi pendidikan perguruan tinggi yang masih terjebak dalam metode pengajaran pemasaran konvensional. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak siap untuk menghadapi tuntutan industri digital yang dinamis dan terus berubah. Ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan seringkali terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas mereka, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan karir mereka di masa depan. Ada dampak jangka panjang yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Fenomena perbedaan nilai antara pekerjaan, seperti barista dan programmer, jelas terdapat pada perbedaan remunerasi yang diterima. Meskipun pekerjaan fisik seringkali lebih melelahkan, gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi yang lebih teknis. Menyinggung migrasi tenaga kerja, banyak orang Indonesia yang mencari kesempatan kerja di luar negeri. Keputusan ini didorong oleh fakta bahwa peluang penghasilan yang ditawarkan di negara-negara lain jauh lebih menarik dibandingkan dengan di dalam negeri. Arus migrasi ini pun menciptakan tantangan tersendiri bagi perekonomian lokal. Di sisi lain, tingginya biaya hidup di Indonesia juga menjadi faktor yang membuat banyak pekerja merasa terjebak. Gaji yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, terutama jika dibandingkan dengan gaji pekerja di luar negeri yang tak hanya lebih tinggi tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas yang lebih mendukung. Melihat perbandingan gaji antara Indonesia dan negara-negara maju, terdapat ketimpangan yang mencolok. Contohnya, gaji pekerja sederhana di Amerika Serikat dapat mencapai 40 juta rupiah per bulan, menunjukkan betapa jauh jarak antara standar ekonomi kita dengan negara-negara lain yang lebih maju. Ketimpangan gaji ini juga terlihat pada perbandingan antara pekerja di dalam dan luar negeri. Misalnya, gaji programmer di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Ini tidak mengherankan bila banyak pekerja yang berusaha mencari peluang di perusahaan asing demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Satu aspek penting yang perlu dicermati adalah kesenjangan keterampilan di masyarakat. Pertumbuhan jumlah pekerja baru setiap tahun tidak sejalan dengan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Hal ini menciptakan tantangan di pasar kerja yang tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, profesi yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan saat ini cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam keterampilan usang berisiko kehilangan pekerjaan mereka di tengah kemajuan teknologi yang terus berlanjut. Ini adalah realitas yang harus dihadapi oleh dunia kerja saat ini.